Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh ya. Nggih. Sehat ge? Nggih, sehat Ibu. Oh ya. Bapak kayaknya hari ini ada jadwal supervisi ya? Iya, sesuai dengan rencana yang ditetapkan kemarin. Alhamdulillah. Iya. Jam berapa nanti Pak? Ya, kalau di kelas 9A nanti jam ke-3 dan 4. Oh 3 jam Pak. Nggih. Mata pelajaran apa ya? Bahasa Inggris. Ibu. Oh iya bahasa Inggris ya. Iya. Tujuan pelajarannya apa Pak? Untuk hari ini kita akan belajar mengenai recount text Ibu. Text recount, iya. Oh iya. Nah, Sudah siap semuanya? sudah siap, nggih. Oh ini sudah siap semua rancangannya ya? Iya. Terus rencananya strategi apa yang akan nanti Bapak berikan untuk mencapai tujuan pelajaran itu nanti Pak? Sesuai dengan RPP yang sudah saya perlihatkan kemarin Ibu, nanti saya akan menggunakan strategi problem based learning. Iya. Terus kalau pakai problem based learning kira-kira menggunakan media apa supaya siswa itu aktif gitu Pak? Ya, nanti kita akan menggunakan media Ibu, digital Ibu. Saya nanti akan menayangkan beberapa video yang berisi tentang teks recount. Kemudian anak-anak nanti akan disuguhkan beberapa permasalahan terkait dengan video tersebut dan mereka mendiskusikannya begitu. Iya. Kayaknya menarik ini Pak. Ya, semoga saja Ibu. Kira-kira nanti Bapak itu selain itu ada rencana lain pakai yang lain apa hanya itu aja? Nanti untuk kegiatan pembelajarannya saya akan menerapkan pembelajaran kelompok. Oh, gitu pakai diskusi kelompok. Ya, nanti akan saya bagi dalam satu kelas nanti ada beberapa kelompok yang berisikan 4 sampai 5 orang begitu. Oh, Bapak nanti bentuk kelompok-kelompok kecil ya? Iya, untuk mendiskusikan permasalahan yang akan ditawarkan nanti. Oh, baik. Kayaknya ntar lagi pelajaran Bapak 5 menit. Ayo kita ke kelas saja ya? Iya, monggo Ibu, monggo. Baik. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Tadi asik sekali ya pembelajarannya ya? Ya, ternyata anak-anak kelihatannya antusias. Saya merasa begitu. Bagaimana Ibu? Iya, saya merasakan tadi anak-anak yang bilang gini loh Pak. Gimana? Tadi, Pak. Loh kok sudah bel katanya. Berarti Iya. pembelajaran Bapak berhasil menurut Iya, saya. kayaknya pengen terus belajar. Iya, sampai anak-anak nggak merasakan kalau habis waktunya. Habis waktunya. Saya senang Pak melihat itu semuanya. Ya, terima kasih Bu. Oh iya Pak. Berarti Bapak, perasaan Bapak gimana ini? Setelah melaksanakan kegiatan ini, saya merasa semangat untuk mengajar. Kalau anak-anak terus seperti itu, antusias untuk belajar. Jadi tambah senang, tambah semangat untuk mengajar begitu. Kayaknya metode pembelajaran Bapak bisa dilanjutkan di kelas 8B dan 8C dan Pak, yang lainnya juga ini. Ya, nanti mungkin ada beberapa penyesuaian sesuai dengan karakter kelasnya Ibu ya. Iya betul. Nah. Iya betul. Hebat Bapak. Saya senang banget melihatnya tadi. Iya. Oh, Makasih Bu, makasih. Oh iya Pak. Nanti Bapak akan memperhatikan ke kelas yang lain juga kan? Ya, nanti dengan beberapa modifikasi mungkin kita sesuaikan dengan ciri khas atau gaya belajar anak-anak. Oh iya. Menurut Bapak tadi kira-kira anak-anak berhasil nggak? Kalau melihat dari capaian dan juga daya serap anak-anak terhadap materi, saya anggap atau saya bisa memprediksi anak-anak memang bisa memahami apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, Bu. Iya betul. Bagus sekali Pak ya. Iya. Saya tadi tuh melihat anak-anak itu gimana Pak? Aktivitasnya tiap kelompok-kelompok itu gimana Pak? Aktivitas kelompok tadi sangat terlibat karena masing-masing kelompok tiap anggotanya ini memiliki peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai yang membacakan permasalahan, kemudian ada yang berperan untuk membahasnya, mendiskusikannya, dan juga tadi pada saat setelah selesai pembahasan ada yang berperan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Dan juga tadi ada yang menanggapi, sehingga semua berperan sesuai dengan
pembagian masing-masing begitu. Terus menurut Bapak dari awal sampai akhir itu adakah kesulitan sedikit aja mungkin kesulitan yang timbul di pembelajaran tadi itu Pak? Untuk kesulitannya saya rasa ini pada bagaimana kita membagi waktunya, Bu. Jadi saya lihat tadi anak-anak banyak yang ingin bertanya lebih detail, tapi karena keterbatasan waktu, maka ya kita cukupkan pada waktu sesuai dengan perencanaan. Oh, gitu. Begitu. Berarti dalam segi waktu saja ya? Iya, jadi kendalanya dari sisi waktu. Tadi terasa kurang begitu. Iya. Saking asiknya mungkin ya. Iya. Terus tapi ini juga kendala ya Pak ya. Iya. Terus kira-kira menurut Bapak untuk mengatasi kendala itu supaya pas ya dengan waktunya yang disediakan, kira-kira pakai trik apa nih Bapak? Dalam perencanaan berikutnya di kelas lain nanti akan saya perbaiki untuk manajemen waktunya, terutama pada penerapan langkah-langkah ketika diskusi kelompok, Ibu. Nah, itu yang perlu manage waktu yang bagus, sehingga tidak terlalu asik, terlarut pada kegiatan diskusi kelompok, begitu. Oh, berarti diskusi kelompoknya dikurangi Ya. waktunya. Jadi pada diskusi betul-betul kita batasi begitu. Tapi langkah-langkahnya tetap. Ya, langkah-langkahnya tetap. Presentasi tetap Ya. presentasi. Jadi kita dorong mereka untuk berdiskusi secara efektif dan efisien. Oh. Ya, supaya tidak memakan waktu yang lama. Iya. Ya. Atau mungkin ada cara lain Pak selain itu? Kira-kira? Saya kira nanti penggunaan alat-alat yang digunakan untuk presentasi tadi, saya kan memutar video dan seterusnya. Itu juga memakan waktu. Nah, itu mungkin bisa saya persiapkan sebelum pembelajaran, sehingga begitu pembelajaran langsung on, sudah siap. Oh, Gitu. Iya. Berarti ada langkah kedua ya? Langkah keduanya ya? Oke, ini siap. Iya, siap. Tapi saya akui Pak ya, sampean bagus tadi pembelajarannya. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Pertahankan dan tingkatkan kalau bisa ya Pak ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa menginspirasi guru-guru yang lain nanti ya. Insya Allah, ya. Terima kasih banyak Pak Budi Oke. atas kerjasamanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Tadi asik sekali ya pembelajarannya ya. Ya, ternyata anak-anak kelihatannya antusias. Saya merasa begitu. Bagaimana Ibu? Iya, saya merasakan tadi anak-anak ada yang bilang gini loh Pak. Gimana? Tadi tuh, Pak. Loh kok sudah bel katanya. Berarti Iya. pembelajaran Bapak berhasil menurut Iya, saya. kayaknya pengen terus belajar. Iya, tapi anak-anak nggak merasakan kalau habis waktunya. Habis waktunya. Saya senang Pak melihat itu semuanya. Ya, terima kasih Bu. Oh iya Pak. Berarti Bapak, perasaan Bapak gimana ini? Setelah melaksanakan kegiatan ini, saya merasa semangat untuk mengajar. Kalau anak-anak terus seperti itu, antusias untuk belajar, jadi tambah senang, tambah semangat untuk mengajar gitu. Kayaknya metode pembelajaran Bapak bisa dilanjutkan di kelas 8B dan 8C dan Pak yang lainnya juga ini. Ya, nanti mungkin ada beberapa penyesuaian sesuai dengan karakter kelasnya Ibu ya. Iya betul. Iya betul. Hebat Bapak. Saya senang banget melihatnya tadi. Iya. Makasih Bu, makasih. Oh iya Pak. Nanti Bapak akan praktekkan ke kelas yang lain juga kan? Ya, nanti dengan beberapa modifikasi mungkin kita sesuaikan dengan ciri khas atau gaya belajar anak-anak. Oh iya. Menurut Bapak tadi kira-kira anak-anak berhasil nggak? Kalau melihat dari capaian dan juga daya serap anak-anak terhadap materi, saya anggap atau saya bisa memprediksi anak-anak memang bisa memahami apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, Bu. Iya betul. Bagus sekali Pak ya. Iya. Saya tadi tuh melihat anak-anak itu gimana Pak? Aktivitasnya tiap kelompok-kelompok itu gimana Pak? Aktivitas kelompok tadi sangat terlibat karena masing-masing kelompok tiap anggotanya ini memiliki peran masing-masing.
Ada yang berperan sebagai yang membacakan permasalahan, kemudian ada yang berperan untuk membahasnya, mendiskusikannya, dan juga tadi pada saat setelah selesai pembahasan ada yang berperan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Dan juga tadi ada yang menanggapi, sehingga semua berperan sesuai dengan pembagian masing-masing begitu. Terus menurut Bapak dari awal sampai akhir itu adakah kesulitan sedikit aja mungkin kesulitan yang timbul di pembelajaran tadi itu Pak? Untuk kesulitannya saya rasa ini pada bagaimana kita membagi waktunya, Bu. Jadi saya lihat tadi anak-anak banyak yang ingin bertanya lebih detail, tapi karena keterbatasan waktu, maka ya kita cukupkan pada waktu sesuai dengan perencanaan. Oh, Begitu. berarti dalam segi waktu saja ya? Iya, jadi kendalanya dari sisi waktu. Tadi terasa kurang begitu. Iya. Saking asiknya mungkin ya. Iya. Terus tapi ini juga kendala ya Pak ya. Iya. Terus kira-kira menurut Bapak untuk mengatasi kendala itu supaya pas ya dengan waktunya yang disediakan, kira-kira pakai trik apa nih Bapak? Dalam perencanaan berikutnya di kelas lain nanti Ya. akan saya perbaiki untuk manajemen waktunya, terutama pada penerapan langkah-langkah ketika diskusi kelompok, Ibu. Nah, itu yang perlu manage waktu yang bagus, sehingga tidak terlalu asik, terlarut pada kegiatan diskusi kelompok, begitu. Oh, berarti diskusi kelompoknya dikurangi Ya. waktunya. Jadi pada diskusi betul-betul kita batasi begitu. Tapi langkah-langkahnya tetap. gitu Ya, langkah-langkahnya tetap. Presentasi tetap Ya. presentasi. Jadi kita dorong mereka untuk berdiskusi secara efektif dan efisien. Oh. Ya, supaya tidak memakan waktu yang lama. Iya. Ya. Atau mungkin ada cara lain Pak selain itu? Kira-kira? Saya kira nanti penggunaan alat-alat yang digunakan untuk presentasi tadi, saya kan memutar video dan seterusnya. Itu juga memakan waktu. Nah, itu mungkin bisa saya persiapkan sebelum pembelajaran, sehingga begitu pembelajaran langsung on, sudah siap. Oh, Gitu. Iya. Berarti ada langkah kedua ya. Ya, Langkah ya. keduanya ya. Oke, ini. Pak Budi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Pak Budi tangkap dari kegiatan supervisi hari ini, Pak? Saya menangkap ada beberapa hal penting terkait dengan bagaimana pembelajaran yang saya lakukan bersama dengan peserta didik ini bisa meningkat, Ibu. Hal penting yang pertama adalah bagaimana saya bisa mengembangkan strategi yang sudah saya terapkan di kelas ini Ya. untuk dapat saya terapkan juga di kelas yang lain. Tentunya dengan adanya penyesuaian, perbaikan, dan penyempurnaan hal-hal tertentu yang mungkin perlu diperbaiki. Nah, utamanya dalam hal ini adalah pengaturan waktu, Ibu. Oh ya. Nah, tadi kan memang pengaturan waktunya pada poin kegiatan diskusi itu memang agak molor karena anak-anak asik untuk berdiskusi, sehingga memang ini perlu kita tingkatkan bagaimana strategi untuk efisiensi waktunya begitu. Kemudian dengan supervisi ini, apalagi dengan teknik yang penjenengan menggali bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan, sehingga akhirnya saya mampu menemukan perbaikan secara mandiri dari kendala dan kekurangan yang terjadi pada praktek pembelajaran yang saya lakukan. Sehingga ini berimbas kepada tentunya peningkatan kinerja saya sebagai ASN dalam rangka untuk melayani kegiatan pendidikan ini dengan semaksimal mungkin. Nah, tentunya ketika kinerja saya meningkat, maka optimalisasi layanan pembelajaran saya juga akan meningkat dan dirasakan lebih maksimal oleh peserta didik begitu. Sehingga saya kedepannya akan menjadikan pembelajaran saya ini lebih berpusat kepada peserta didik. Ya. Saya lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan peserta didik dalam belajar. Tentunya saya sesuaikan dengan karakteristik, gaya belajar, dan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan peserta didik. Begitu, Ibu.
Iya, ya. Jadi Bapak bisa perbaiki di nanti supervisi selanjutnya ya Pak ya. Siap. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan sekarang dalam supervisi ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya Pak ya. Saya berharap begitu Ibu. Ya, ya udah Pak. Kalau gitu kita berjumpa di supervisi selanjutnya ya. Oke Bu, terima kasih Bu atas Ya udah. supervisinya. Ya Semoga ini sama-sama. bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.